Saya akan memaparkan hasil penelitian saya. Yang pertama itu judul tesis saya adalah analisis kompetensi dan job description terhadap kinerja pegawai di mediasi kepuasan kerja terhadap kegiatan kepulauan. Hasil penelitian yang pertama deskripsi objek penelitian. Yang menjadi objek penelitian adalah dinas kesehatan dan puskesmas yang ada di daratan kota kepulauan. Kemudian di dalam deskripsi objek penelitian juga menyebutkan terkait dengan fungsi dan tugas dinas kesehatan yang termuat dalam Permenkes nomor 29 tahun 2016. Selain itu juga menurut Perwali nomor 16 tahun 2017 yang memuat tentang struktur dinas kesehatan dan PTD puskesmas. Selanjutnya karakteristik responden. Di dalam penelitian ini yang menjadi karakteristik responden ada 5 yang saya gunakan. Yang pertama itu berdasarkan jenis kelamin, kemudian usia atau umur, yang ketiga pangkat golongan, yang keempat lamanya kerja, dan yang kelima berdasarkan klasifikasi pendidikan. Yang pertama, analisis terkait dengan tanggapan responden. Untuk variabel pertama, variabel kompetensi, dari 6 item pertanyaan yang diberikan, semua menunjukkan responden adanya sikap setuju terhadap pertanyaan yang disampaikan, yaitu sebanyak 6 item pertanyaan. Kemudian untuk yang job description terdiri dari 8 item pertanyaan. Sebagian besar uji selanjutnya itu uji asumsi klasik. Yang pertama uji normalitas. Untuk uji normalitas yang digunakan dengan menggunakan SPSS menunjukkan bahwa hasil signifikan menunjukkan 0,200 lebih besar dari 0,05 atau standar standar yang ditentukan, sehingga menggambarkan bahwa angka probabilitasnya lebih besar dari 3 signifikan, sehingga diasumsikan bahwa normalitasnya terpenuhi. Kemudian uji multikolerialitas serta uji korelasi, jadi angka korelasinya di atas 0,10 dan di bawah 10, sehingga semua variabel tidak mengalami multikolerialitas atau konsisten. Untuk yang selanjutnya uji heterogeneisitas, ini menggunakan scatter plot diagram. Jadi di sini menggambarkan adanya titik-titik yang tersebar secara merata di sumbu Y di atas angka 0 dan di bawah kecil dari 0,05. Kemudian untuk yang terhitung yang kedua, untuk variabel job description terhitungnya 8,217 lebih besar dari tabel 1,977 dan nilai signifikannya 0,00 lebih kecil dari 0,5, sehingga menyimpulkan bahwa hasil kompetensi dan job description berdampak positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Kemudian untuk uji struktur kedua, itu untuk yang pertama uji kompetensi terhitungnya 2,518 lebih besar dari tabel 1,97 dan nilai signifikannya 0,013 lebih kecil dari 0,5. Kemudian untuk yang job description terhitungnya 3,264 lebih besar dari 1,977 dan nilai signifikannya 0,01 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan untuk yang kepuasan kerja terhitungnya 2,017 lebih besar dari 1,977, nilai signifikannya 0,05 sama dengan standar itu 0,05, sehingga hasil menunjukkan bahwa untuk kompetensi dan job description berdampak positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, sedangkan untuk kepuasan kerja berdampak positif tapi tidak mengalami signifikan. Kemudian untuk yang kedua, untuk uji determinan, untuk proporsinya untuk yang pertama proporsinya 0,592 atau 0,408, sehingga menunjukkan bahwa untuk yang kompetensi dan job description bersama-sama berdampak pada variabel kepuasan kerja sebanyak 0,59 atau 59,2%, sedangkan 40,8% itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini. Kemudian untuk yang struktur kedua, untuk proporsinya 0,489 dan 0,51, sehingga kompetensi dan job description serta kepuasan kerja bersama-sama berdampak pada variabel kinerja, yaitu untuk kompetensi dan job description serta kepuasan kerja itu proporsinya
48,9% terdampak pada kinerja, dan sisanya 1,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini. Pembahasan untuk dari 7 uji hipotesis dilakukan, dapat disimpulkan bahwa untuk yang pertama itu adanya dampak kompetensi terhadap kekuasaan kerja. Hasil dan penelitian menunjukkan bahwa variabel kompetensi mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap job satisfaction atau kepuasan kerja pada dinas kesehatan. Kemudian untuk yang hipotesis kedua, dampak kompetensi terhadap kinerja pegawai. Variabel kompetensi memiliki dampak positif dan signifikan. Yang kedua, dampak job description terhadap kepuasan kerja. Itu variabel job description mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap job satisfaction atau kepuasan kerja pada dinas kesehatan. Kemudian yang ketiga, dampak kompetensi terhadap kinerja pegawai. Untuk variabel kompetensi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Kemudian dampak job description terhadap kinerja juga memiliki hasil yang sama, yaitu memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Kemudian dampak kepuasan kerja terhadap kinerja. Untuk kepuasan kerja ini mempunyai dampak positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja pegawai pada diri. Saya penyampaian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, sekarang saya sudah orang sini. Saya terus itu DWP, Mas kan yang tinggal di rumah. Sampai jadi sedang menjelaskan seperti itu. Oke, ini cetakan ini Pak, kalau tesis dengan salah ini pengantar hanya halaman 1, halaman 2-nya hilang. Terus ternyata ada di belakang keselip di antara abstrak. Bab 1 keselip di antara abstrak, ya. Terus halaman 2-nya kata pengantar itu keselip di antara bab 1. Kemudian tadi saya pikir nama bahasan tidak ada di sini. Ternyata halaman 2 padahal tidak ada juga, kan? Langsung ke saya lihat di jawaban responden juga tidak ada ekstrim, ya. Jadi langsung ke uji validitas. Itu semua item valid, ya, tidak ada yang dibuang ya Pak. Iya. Semua item valid ya. Iya. Dan di sini tidak ada yang dibuang. Lengkap. Berarti instrumennya bagus, cocok gitu ya dalam konteks, atau mungkin karena metodenya lebih banyak jadi variasi yang tinggi mungkin ya. Atau memang cocok. Nah, uji tab analisis. Nah, langsung halaman 4, pengujian parsial ya, pengujian hipotesis langsung maksudnya. Di situ di tabel 416 itu untuk kompetensi itu signifikan atau tidak Pak Salih? Signifikan. Signifikan ya. Di bawah 0,5. Nah, tapi penjelasannya nomor 1, variabel kompetensi berdampak aktual dan tidak bermakna. Maksudnya job satisfaction. Ini untuk yang pengaruh langsung ke mediasi. Kalau kemarin karena betul waktu pas saya uji variasi, kemudian ada yang kesamaan pertanyaan penggunaan kata, jadi saya ingin kata untuk yang pasti saya menggunakan aktual. Nah, saya statistik makna aktual. Berapa signifikan? Berapa signifikan? Tetap itu memang risiko itu, jadi tetap berdampak signifikan. Tapi ada kata-kata tidak bermakna pada job satisfaction. Terus ditolak, malah itu signifikan, tau? Kira-kira itu untuk yang pengaruh langsung itu bermakna, tapi kalau untuk yang di media tidak dimasuki. Enggak, ini kan belum bicara mediasi. Ini masih uji langsung, parsial kan itu uji regresi. Ini kan kompetensi dengan job description terhadap kepuasan. Jadi kan Y-nya masih kepuasan. Artinya dari F1 ke
independen untuk kinerja. Yang kepuasan kerjanya pun masih sedikit di bawah 0,05, jadi signifikan. Karena kalau tidak salah pada belakang itu kalau bilang tidak signifikan. Ya, di belakang itu kondisinya tidak signifikan. Jadi, nah kata-kata aktual itu diganti. Kemudian ini ini mulai yang ke uji direct ditampilkan apa kompetensinya, modelnya. Nah, yang tadi yang X1 ke X1 X2 ke tengahnya itu saya tahu itu kekuasaan ya, kekuasaan signifikan. Yang dari yang semuanya yang langsung itu signifikan, dari ketiga-tiganya ini terhadap kinerja juga signifikan. Ya. Nah, ini Pak Salim tulis di sini hasil signifikan, tapi di gambar kedua kepuasan ke MKY itu 0,257 itu kan betanya, tapi kan dia signifikan karena dia di bawah 0,05 kan. Bapak tulisnya dia tidak sama 0,05 dan 0,46 saya menggunakan kalau misalnya ke jangan signifikan itu di bawah 0,05. Kalau 0,051 baru 0,04 itu hanya sesudah sekali signifikan terus dibanding dia 0,50. Ini kalau misalnya di statistik itu kalau ini pasti ada warna-warna beda, berapa ada bintang-bintangnya coba lihat. Nah itu signifikan, harus signifikan. Jadi yang paling ini tidak signifikan. Nah sekarang hubungannya mediasi, ya. Mediasi itu kalau halaman 88 perhitungannya, yang mediasi yang pertama dari X1 ke MPY itu non signifikan, karena katanya dia lebih kecil dari 20%. 20% itu yang dari mana ya? Oh, sudah aturannya begitu. Nilai VAF itu apa? Variance. Jadi dia kalau nilai di atas 40% menunjukkan mediasi penuh. Angkanya 20%. Nilai kurang dari 20% maka tidak ada mediasi. Berarti dari 20% sampai 40 masih signifikan, ya. Yang pertama tidak signifikan karena dia cuma 12%. Yang kedua 26,4% berarti signifikan. Nah, kata-kata soal signifikan dan tidaknya pemahaman mengenai mediasi itu masih bingung, keliru. Misalnya yang A, sehingga tidak bisa dikatakan kalau yang dikatakan kalau ya dikatakan apabila jika tidak berefek mediasinya ini job satisfaction yang tidak disubjek prioritas tentunya dibalik yang tidak memiliki efek mediasi itu job satisfactionnya. Jadi bisa disimpulkan yang dikatakan bahasa itu, jadi bisa disimpulkan karena sehingga disimpulkan bahwa job satisfaction tidak memiliki efek mediasi yang signifikan terhadap employee performance. Sama yang B juga. Sehingga bisa dikatakan bahwa ada kalau ada kalau ada efek mediasi parsial kepuasan mampu, bukan bicara parsial, dan bicara efek mediasi. Jadi sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja memediasi pengaruh yang kedua job description terhadap kinerja pegawai. Disebutkan dulu mediasinya apa variabelnya. Jadi variabel itu memediasi pengaruh X terhadap Y. Ya, balik-balik. Nah, oke. Kemudian di pembahasan itu sebaiknya Bapak jelaskan dulu hasil uji hipotesisnya itu. Jadi hasil penelitian hipotesis itu menurut polisi ini tidak punya angka juga ada masalah di pembahasan kualitatif saja. Hasil penelitian, hasil pengujian hipotesis menemukan bahwa hipotesis 1 dengan ini atau bisa disebut hipotesisnya pertama apa satu kompetensi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap hukum karena hasilnya jadi itu hasil dulu itu pernyataan kan masalah baru kemudian jelaskan ambil teorinya
mediasi. Kalau dia tidak signifikan itu seperti apa, dia signifikan itu seperti apa? Karena hipotesis 67 yang satu yang tidak signifikan, yang satu yang signifikan. Ya. Penjelasan di halaman 95 awal yang soal mediasi itu kalau saya membaca saya bingung. Kompetensi secara tidak langsung melalui mediasi itu tidak mempunyai efek mediasi terhadap hubungan sehingga dapat dikatakan pada job satisfaction tidak memediasi hubungan antara kompetensi terhadap kinerja. Artinya kompetensi tidak mempengaruhi job satisfaction dan job satisfaction yang kurang berdampak pada worthy. Banyak sekali kata-katanya. Kalau bisa dipersingkat juga singkat. Jadi kan mediasi, jadi kan kepuasan kerja tidak memiliki efek mediasi ya. Ini langsung baru bisa rasain dengan langsung tadi bahwa kompetensi itu tidak harus meningkatkan kepuasan kerja dulu, baru yang kinerja, tapi dia langsung bisa meningkatkan kinerja. Walaupun padahal itu signifikan. Itu ekstra ya. Hipotesis 1 ya. Hipotesis 1 signifikan kan? Tapi hipotesis 6 tidak signifikan. Dia langsung signifikan, tapi tidak langsung tidak signifikan. Jadi dia bisa meningkatkan kepuasan, dia juga bisa meningkatkan kinerja, tapi kalau terkait dengan yang hipotesis tadi hubungan itu tidak di media sosial pada ini itu kalau keputusannya menurut saya punya job description atau ukuran pekerjaan itu dia jelas, kemudian karena sudah tertata dengan baik, berarti otomatis sudah ada pedoman atau ada pegangan dari setiap pekerjaan atau karyawan terkait dengan bagaimana pekerjaan sehingga dia dapat menghasilkan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh organisasi atau perusahaan. yang mediasi gimana? Mediasi kalau itu kan langsung dibaca hipotesis 2. Yang hipotesis 7 itu maksudnya apa? Kalau dia signifikan. Ya kalau untuk yang terkait dengan mediasi itu berarti untuk kepuasan kerja itu dia dapat menjembatani atau dia bisa menghantar seseorang atau pihak itu dia dapat melakukan atau merasakan hasil pekerjaan itu sudah maksudnya sesuai dengan keinginan atau secara apa yang diinginkan oleh organisasi itu, berarti dia sudah bisa puas terkait dengan apa yang dia lakukan. Ketika tadi yang job description itu bagus, usaha jelas, boleh pahami gitu. Pokoknya bagus, ada dia cocok tepat, maka dia bisa langsung meningkatkan kinerja pada sebelumnya, tapi dia juga bisa melalui jalur ini, jadi dia naikkan dulu kepuasan kerja, baru kinerja meningkat. Artinya langsung signifikan, tidak langsung signifikan. Jadi mediasi itu dia apa? Mediasi apa? Full atau parsial? Parsial. Itu menjelaskan bahwa karena implikasi praktisnya kan job description yang bagus kerja, tapi bisa juga misalnya dia naikkan buat orang puas dulu dengan pekerjaannya, orang puas pekerjaan berkinerja naik. Ya, artinya jalur dua itu part bisa. Jalur cepat maupun jalur lambat. Tapi yang kompetensi itu kan dia langsung bisa, tidak harus puasa, jadi tidak menunggu orang puas dulu baru kinerja naik. Tapi ketika kompetensinya itu tepat, bagus, maka kinerja bisa langsung meningkat. Saya ada kompetensi. Kalau kompetensi yang ditanyakan sih apa, Pak? Mas Salim? Kompetensi terkait dengan pengetahuan, keterampilan, biasanya terkait dengan pengetahuan, kemudian keterampilan dan sikap. Ya, jadi bisa kembali ke sini untuk bisa menjelaskan, kalau sudah dijelaskan kali ininya, selain konsep untuk yang praktisnya kan sini. Yang ditanyakan langsung saya the best. Saya melakukan pekerjaan yang perlu tanggung jawab, saya menjalankan tugas sebaik mungkin beban kerja di soal kerja, keputusan, saya bersedia menerima tugas, berjalan sesuai kemampuan saya bekerja sama ya. Jadi intinya itu yang Bapak tulis di sini belum mencerminkan orang mediasi yang itu kelihatan, terutama yang tulis 7. Tes mediasi yang dikerjakan secara langsung diperoleh bahwa deskripsi pekerjaan memiliki dampak jelas dan bermakna
kinerja. Padahal kan ini tidak boleh hipotesis langsung Pak, ini langsung aja dibahas soal mediasi. Ini kan hipotesis 2 nih. Hasil pengujian hipotesis itu menemukan bahwa job satisfaction memiliki efek mediasi yang signifikan dalam pengaruh job description terhadap kinerja, baru dijelaskan. Kemudian deskripsikan tidak secara tidak langsung melalui mediasi. Yang ini dibahas mediasinya saja, yang itu sudah dibahas sebelumnya loh. Ini dibahas mediasinya. Mediasi adalah artinya deskripsi pekerjaan dan job satisfaction yang keliru. Artinya deskripsi pekerjaan dan job satisfaction sama-sama bisa mempengaruhi pengembangan. Bukan di sini. Pengembangan lagi salah. Kita tidak bicara pengembangan. Karyawan itu bicarakan oleh kinerja. Ya. Bukan bersama-sama, beda. Kalau bersama-sama itu maksudnya sama-sama independen. Yang ini bukan independen, satu di tengah. Ya, jadi tadi yang ulang baca lagi maksudnya mediasi, lagi posisinya di sini. Memang ada susah menjelaskan mediasi. Jadi diperbaiki pemahaman mediasi masih keliru. Job description yang jelas mengetahui beban kerja, pilih jabatan dan beban pegawai dan seterusnya. Jadi fungsinya itu pelajari makna apa itu mediasi, fokus mediasi yang nanti kemudian dijelaskan. Terakhir, nanti Pak kemudian terakhir kesimpulannya itu nomor 3. Salah ada signifikan ya. Signifikan. Nomor 6 dan 7 itu juga keliru penjelasan mengenai mediasi. Coba Pak baca. Nyambung nggak? Jadi ini dua variabel jadi mediasi ini kan salah. Kepuasan kerja tidak memediasi pengaruh kompetensi terhadap kinerja. Baru yang terakhir kepuasan kerja memediasi secara signifikan pengaruh job description terhadap kinerja pegawai ya. Nah, tipe organisasi ini dilakukan di UI, mungkin bagian ke depan bisa diteruskan dengan menjadi sektor yang berbeda, ya. Jangan bilang biaya, kelemahan B. Kalau itu tidak menilai job description antara tenaga medis dan non medis, walaupun berbeda sedikit daripada job description. Oh. Oke, jadi sarannya itu penting ke depan mungkin memilah antara yang medis dan non medis. Ini campur ya? Ya, karena kalau untuk puskesmas kita nggak tahu untuk yang tenaga itu kan ada dari medis ada non medis, cuma bahkan saya tidak pilih untuk yang medis sendiri, untuk yang non medis sendiri. Jadi kalau non medis itu perawat bidang sama lain-lain. Di puskesmas? Ya, kalau medis kan khusus dokter. Karena untuk yang dokter sama perawat bidang itu kan beda, jadi. Oh ya, ada administrasi. Iya. Ya, tapi kalau pertanyaan penelitiannya itu umum sih. Job desk-nya umum. Memang agak spesifik beda ya, itu boleh. Oke. Nah, saran prestasi kerja diganti juga. A itu menilai prestasi kerja, nanti lagi kinerja karyawan. Dan yang B, apa kaitannya langsung dengan penelitian Bapak? Yang B. Ya, kalau untuk yang B ini kemarin karena untuk awalnya kita sesapi ya tenaga khusus administrasi yang latar pendidikannya bukan tenaga kesehatan tapi tenaga administrasi. Cuma kalau di lapangan itu dari 10 puskesmas itu ada 3 saja yang memiliki tenaga khusus administrasi, yang sisanya itu menggunakan tenaga medis yang statusnya PNS maupun yang online. Terus maksudnya saran? Jadi maksudnya kesalahan kepada khususnya di dinas kesehatan terkait dengan untuk memperhatikan lagi terkait dengan kebutuhan tenaga atau peningkatan tenaga administrasi khusus di puskesmas supaya untuk tugas utamanya tenaga medis dan non medis itu tidak terganggu dengan kegiatan administrasi. Terkait dengan kompetensi maksudnya. Asal masih nyambung ya hasil riset, kalau tidak nyambung nggak usah. Jadi tempat curhat dan di sini. Tapi kalau nyambung dengan maksudnya yang pengetahuan, kompetensi boleh. Jadi lebih diperjelas. Kalau ini kan gambarannya sekolah tiba-tiba disuruh melihat kebutuhan, penempatan, staff, artinya tidak bicara penempatan. Tapi kalau berkaitan dengan kompetensi dan job desk, kita boleh menempatkan sesuai dengan kebutuhan puskesmas sehingga dapat tugas dan sesuai dengan job desk. Ya, oke. Maksudnya saya paham bahwa karena job desk itu berpengaruh ke kinerja, maka diusahakan dibuat lebih baik sesuai dengan kompetensi misalnya. Ya. Oke. Ya.
dia terdeteksi menggunakan faktor-faktor yang sama berbeda di lingkungan puskesmas yang mempunyai pengaruh terhadap kinerja pegawai serta harus menerima kriteria standar utama. Kan sudah yang di atas toh. Ya, kan untuk yang kita punya puskesmas kan 10, jadi saya baru ambil 5, jadi untuk secara ke depan itu yang 5 yang sisanya itu yang dapat penelitian dengan variabel yang sama biar ada gambaran terkait dengan apa di job kompetensi job description di puskesmas. Iya. Catatan obat. Iya. Ini masukkan di dalam aja langsung disarankan dia sudah ditekankan. Yang tidak memilah-milah itu berbeda ya. Oh maksudnya ini belum diteliti, jadi kalau sudah diteliti tidak ada hal yang komprehensif maksudnya. Nah, salah kemarin kan saya tidak memilah untuk yang media sendiri, kemudian untuk mata media sehingga usul untuk penelitian ke depan kalau bisa sebelum ini harus dipilah dulu terkait dengan job desk-nya masing-masing dulu baru. Kan sudah ada di yang B. Ya, atau disarankan yang sama kan? Ada yang sama gitu ya. Ya, jadi nanti dilihat mana yang perlu dikurangikan kebanyakan. Mirip kalau saya mirip ya. Ya, setelah itu sudah ya. Perpustakaan. Oh ini ada tulisan nama orang yang huruf besar. Judulnya masih ada yang huruf besar, ada yang kecil. Ini dibuat seragam ya Pak Salim ya. Jadi yang misalnya pengaruh dari description depan kerja ada yang huruf besar, huruf kecil itu disamakan semua bersama. Oke, itu dari saya kembalikan ke Pemimpin. Cukup. Terima kasih. Ya. Ini mulai dari sampai judul sampai di tata pustaka. Baik, kita beralih ke berikutnya. Saya persilakan. Terima kasih Bu Presiden. Saya dari Ibu Dr. Farhan ya. Dan sebelum saya sampaikan saran-saran ini, sekaligus saya akan terangkan ya saran kenapa saran ini. Karena pengalamannya begini, kalau Anda mau publikasi jurnal ini, presiden mereka tidak terlalu mengoreksi kesalahan. Ya, pengalaman teman-teman kita di saat ini itu banyak sekali tidak konsisten antara isi dan perusahaan. Jadi kalau ditanya apa tiga itu enggak kosong ya, rasanya aja bagus, tapi isinya enggak ngaco. Dan kalau isi dua dengan kondisi begini enggak lolos, ya dia bayar 10 juta ini tidak bisa. Karena ada syarat kompetensi tulisan, isi tulisan itu syarat wajib. Ya, kebetulan saya terus di sini dua juga, jadi tepat sekali di sini dua yang harus di. Saya bagaimana Pak itu Pak Abdullah sini dua itu, jadi kami belajar di sana bahwa kalau sini dua itu lama karena diperiksa oleh orang lebih dari 2 orang. Ya, walaupun bayarnya hanya 3 juta terus. Kemudian 1 tahun. Tunggunya lama. Kita masuk lawan itu ada doang berarti. Jarang banget kita kemarin cepat karena saya terus di situ. Jadi kita bantu. Tapi kalau untuk ini Lama kemudian sampai 1 tahun. Iya lah. Tentunya yang menyimpan itu belum tahu. Karena itu fungsinya lama, ya. Jadi secara teknis tadi Bu Dokter sudah dijelaskan, saya akan menambah hal itu. Ya, jadi saya mulai dari daftar pustaka. Ini saya cek daftar pustaka revisi banyak yang tidak sesuai dan di sini saya tulis daftar pustaka ini sebelumnya salah tulis. Ya, saya harus jujur ya, bahwa stres dengannya. Karena kalau tidak diperbaiki nanti publikasi kasihan orang yang di editorial boardnya pusing, ya, menyulitkan orang lain. Ya. Mereka harus download jurnal lagi, tulis lagi apakah benar yang tadi Bu Fat bilang. Karena di YouTube itu sudah ada cara menulis daftar pustaka versi apa style ya. Yang edisi 7 ada edisi 8 itu semua sudah ada. Maka di Google itu ada contoh menulis daftar pustaka menggunakan style itu, apa style itu Amerika atau
Jadi nama keluarganya ditulis apabila ada nama keluarga. Misalnya Atta Raja, berarti Raja, koma A, titik koma, kalau ada siapa lagi baru lanjut lagi. Tapi tulis hurufnya, terus direktori doi-nya kalau ada harus ditulis. Kalau sehingga dua itu wajib harus ada sehingga dicek apakah benar jurnal itu ada di Google. Jadi menyangkut dengan memang tes ini bukan soal orang mengikuti rekomendasi kita, tapi ada seni penulisan tesis yang kita harus ikut. Ya, kita tidak ada urusan dengan rekomendasi lagi, itu sudah dia. Karena otoritas kita hanya sampai pada rekomendasi, bukan eksekusi rekomendasi. Ya, kalau dia tidak itu tidak mungkin kita laporkan ini di pengadilan. Ya, nah, maka hal-hal yang tadi yang Dr. Fat sudah jelaskan tadi itu memang hukumnya sudah wajib. Karena memang itu kewajiban mahasiswa harus mengikuti semua instruksi penulisan kaidah ilmiah, termasuk saran dari pembimbing dan peneliti. Ya, jadi kewajiban mahasiswa itu di antaranya termasuk saran dari pembimbing dan peneliti. Nah, itu baru mahasiswa yang benar ya. Walaupun banyak yang salah, tapi idealnya itu. Ya. Jadi ini saya lihat ini salah semua penulisan pustaka. Dan saya kasih contoh ya, ini untuk merangsang Bapak biar Bapak semangat revisi. Misalnya halaman 1 itu Rahayu, Matis, Jackson, ya, Marwansa, itu jangan dikumpulkan dalam satu begitu ya. Si Rahayu kan bicara apa? Harus elaborasi pendapat-pendapat mereka, baru Bapak bikin parafrase atau apa kesimpulannya. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah digabungkan dan ini tidak ada di daftar pustaka. Misalnya Rahayu itu tidak ada di daftar pustaka. Ya. Terus Spencer, buku-bukunya kalau tidak salah kompetensi network itu juga tak ada di daftar pustaka. Ya, itu dua. Saya coba ambil sampel 10 lah, ya, Bapak puas sampai tidak ada saya sebutkan. Saya sebutkan. Yang berikut itu yang tidak ada itu Hasanah. Halaman 15, Hasanah 2020 juga tidak ada. Terus Sandiaga Suwandana tahun 2012, halaman 15 tidak ada. Seberapa? Apa ya? Halaman 17 ada di bawah yang tadi itu juga tidak ada. Terus Simos tidak ada juga. Prawira tidak ada ya. Nomor 10 halaman 19 Muhadi itu di sini ada tulis 2019, tapi di daftar pustaka baru itu. Saya lihat untuk tesisnya yang dilihat untuk tidak ada urusan, pokoknya harus konsisten. Jadi kalau dia 2019 itu Anda harus lihat salah satu publikasi. Biasanya jurnal atau tulisan dia ditulis diteliti 2007, bisa saja dipublishnya 2000. Tadi Bu Dokter bilang tadi karena lama untuk sana, jadi kita ikuti yang terbaru. Paling kemarin karena isinya tetap sama. Sucaga et al. Itu juga tidak ada di daftar pustaka. Ya. Yang pasalnya memang begini. Saya mau kasih juga karena kami pernah sekolah supaya semangat. Ini harus ada sedikit ikhtiar, harus serius. Ini tidak mudah menulis tesis itu. Ini tidak mudah. Ya. Walaupun orang luar, orang yang tidak sekolah lihat gampang, tapi ini bukan perkara yang mudah. Ini kalau bisa diputar waktu dikasih pilihan, saya lebih baik ikut barang-barang. Ini di sini. Nulis data pustaka ada, itu tidak mudah. Kalau iya, ikhtiarnya ya Bapak harus banyak mendengar dan menonton cara menulis data pustaka menggunakan Mendeley. Kalau pakai Mendeley tidak mungkin salah, karena kalau Bapak klik di software itu dia akan langsung secara otomatis dia menulis data pustaka sendiri, tapi harus diinput dulu semua dokumen itu di software itu. Itu saya untuk paham itu saya harus nonton video 20 video. Bayangkan kalau saya bisa mengambil kesimpulan, bisa masuk dalam itu dosen yang sudah doktor ya. Apalagi Anda di sekolah dulu nggak mau belajar. Maksudnya sekarang ini
Jangan berharap begini kalau mana suruh Bapak suruh pembimbing baca. Jadi edit begini kayak saya bikin. Sama yang suruh Pak Janan bikin dia sesuatu. Nah, jadi ini sama saja menjalimi pembimbing. Ini kejaliman. Ada pembimbing merasa ditolongin kan? Iya, Merasa disayangi. Ini kejaliman akademik menurut saya. Iya. Dan mohon maaf, ini kalau di kampus luar ini sudah tidak lulus Pak. Jujur saja, saya punya teman dulu waktu S2 orang Tasik itu tidak lulus. Gara-gara pola SPSS-nya salah antara lampiran dan di slide, baru dia anak kecil gitu kan dia. Jadi terlalu lulus banyak saya bilang. Jadi kalau kuliah di luar itu perasaan itu udah taruh di udah. Jadi mana mau keluar mau mati kan? Nggak usah, apalagi kelas pokoknya di daratan Jabodetabek kan, Jawa Timur, Jogja itu udah. Dan hikmahnya adalah kita jadi dewasa gitu. Kita tidak, jadi mohon maaf saja. Bapak tidur nasi, orang tidur. Saya juga tidur Pak. Saya keluarga mulai dari Solo sampai kemarin dulu saya keluarga saya. Jadi begitu Pak ya. Jadi memang ini menulis ini karena pengalaman saya di S1 itu kayak kemarin saya kasih yang DMS, saya lagi mampu keluar saya kasih ke jurnalisnya, mereka tulis, kalau saya tanya kenapa tidak sanggup, Pak, ternyata susah membuat artikel. Padahal hanya 15 halaman. Ini makanya kalau kayak begini, mohon maaf, ini kalau dosen-dosen ada Yufat, ya Yufat begitu, dia sayang sekali mahasiswa. Tapi saya harus berbeda dengan Yufat supaya beragam ya. Kalau saya juga ini nanti Bapak divaksin. Jadi ini sebenarnya kalau jujur Bapak tidak serius merevisi. Karena terus saya lihat di WA ini kan Bapak kirim buku apa kompetensi, tapi tidak ada Bapak terbukti. Jadi hanya cara dalam teks ini cuma gara-gara saja. Jadi Bapak kirim, Bapak pakai. Jadi mohon maaf ini kalau secara etik akademik ini Bapak sudah ini bentuk ketidakseriusan mahasiswa, ya. Dan kalau kami tersinggung saya pikir cukup proporsional. Karena coba bayangkan orang periksa, kayak contoh tadi Kufran, belum banyak itu periksa mulai dari hasil tersebut. Kita ini yang punya Bapak, ini secara akademik Bapak yang bertanggung jawab ini punya enak, Bapak yang nulis, bukan itu. Ya. Yang gampang saja yang harus Bapak periksa sendiri isi misalnya Robin kan ada di dalam pustaka ya. Saya cek terus saya sampai lulus kirim harus begini orang itu nggak ada saya cek Robin mana Robinnya dan Robin paling gampang sekali tinggal ketik saja Robin daftar pustaka muncul di dunia cuma memang beda Bapak menyontek di Google hanya orang menyontek tanpa punya buku Robin Bapak tidak pernah pegang. Itu beda yang Bapak rasakan. Maksudnya kalau orang tanya Bapak ragu jawab karena bukunya Bapak tidak pernah lihat. Sama dengan orang bercerita di telepon yang orang lihat datang bercerita langsung kan lebih enak mana kalau menurut Bapak. Lebih puas mana ketemu Bapak udah lihat. Tapi online dan dimanfaat sudah. Jadi ada satu profesor bilang. Jadi beda kita membaca buku langsung, kita memiliki buku dan kita baca secara online. Itu efeknya beda. Rasanya beda. Iya, dia ahli bahasa. Jadi dia merekomendasikan walaupun sekarang sudah langsung kopi ada library atau perpustakaan lain, tapi kita juga harus ke perpustakaan. Berapa banyak Bapak masuk perpustakaan sama kuliah? Belum pernah. Sudah benar. Itu dalam Islam syarat wajib. Maka di perguruan tinggi menurut saya wajib masuk itu harus masuk terus. Gak bisa tidak masuk. Ya, coba Bapak UNJ atau kampus UI di perpustakaan itu hampir setiap mulai dari pagi sampai sore kalau benar kopi orang masuk ke luar perpustakaan. Saya pernah di perpustakaan UGM psikologi mencari buku ini tentang life satisfaction. Bisa pinjam, bisa lihat saja. Bisa kopi.